Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran yang mesti kita laksanakan adalah hendaklah kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Kalau seandainya kita mendengar nama Rasulullah, lalu tak mau bersalawat kepadanya, maka di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencap diri kita sebagai orang yang pelit atau bakhil. Maka dalam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu, orang yang pelit. Orang yang pelit di sini bukan orang yang tidak pernah mentraktir kawannya makan bakso. Bukan orang yang tidak pernah mentraktir kawannya pergi ke kafe-kafe untuk minum kopi dan lain sebagainya. Tapi orang pelit yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah man zukirtu indahu, adalah orang yang ketika disebut namaku falam yusalli alayya, maka dia enggan berselawat kepadaku. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tak mau dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang bakhil, hendaklah kita senantiasa berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mungkin terlebih dahulu anak pribadi khususnya mengucapkan ribuan terima kasih atas diberinya kesempatan bisa berkumpul dengan ikhwah semua, bisa mengobrol seputar kebaikan dan iman tentunya. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentunya mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini terasa ngomong sendiri aja nih Ustaz Abdul. Saya ngomong sendiri, namanya banyak di sini tertera, tapi tak ada nampak wajahnya. Ini alhamdulillah Akhi Ahmad, sudah menampakkan wajahnya. Oh, ganteng juga orangnya nih. Udah nikah atau jomblo, Akhi? Jomblo, Bang. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan disegerakan ya, dapat tulang rusuknya. Kalau tidak, Lama lagi, Bang. lama lagi. Kalau lama lagi, tak payahlah. Karir dulu, karir insya Allah. Dan setelah itu mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang terbaik, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini ada peserta, ada sekitar berapa orang nih?
lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang tentunya. Dan pada malam yang berbahagia ini, ada temanya agak sedikit menarik ini. Temanya tentang Nub di bulan Ramadan. Kalau kata-kata Nub ini selama mengisi tausiah, mungkin ini pengalaman pertama mengkaji tentang Nub di bulan Ramadan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol santai dengan Ustaz Abdul. Ini tak salah ngasih judul nih Ustaz ya. Tak salah Ustaz, coba kita kaji nub-nub dalam Ramadan itu apa-apa saja. Karena banyak orang mengkaitkan kata nub-nub ini hanya dalam permainan. Rupanya dalam ibadah juga terdapat nub rupanya. Nah, seperti itu. Maka nub, kalau kita kaji dari kamus bahasa Inggris, itu bisa diartikan dengan orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh. Seperti itu, noob. Itu dalam kamus bahasa Inggris. Tapi kalau anak muda sekarang mengkaitkan kata noob ini dalam game, maka noob di sini dapat kita artikan dengan payah, lemah. Ente noob, artinya ente payah. Ente noob, ente lemah. Itu artinya. Kalau dikaitkan dalam game. Tapi ada juga orang mengartikan bahwasanya noob itu adalah orang yang tidak mempunyai ambisi agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Artinya adalah noob ini dia selalu berusaha, tapi usahanya itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya adalah usaha yang dilakukannya itu hanya sia-sia. Maka ini bisa dikatakan dengan noob. Maka dari 3 definisi ini, Ana dapat ambil kesimpulannya bahwa noob ini dapat kita artikan dengan orang yang tak pernah serius. Itu artinya. Orang yang tak pernah serius dalam melakukan sesuatu. Sehingga dia ini tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Ini yang dikatakan dengan noob. Contoh, noob dalam belajar. Maka kalau dia noob dalam belajar, hasilnya adalah pasti dia ini tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian kalau kita kaitkan noob ini dengan percintaan, noob mencintai seseorang. Artinya adalah seseorang ini tidak serius mencintai orang yang dicintainya. Kalau dia tidak serius, berarti tidak jadi hubungannya. Kenapa dia tidak serius? Karena dia main-main. Ini tadi kalau noob dalam percintaan. Yang senyum-senyum berarti jomblo tuh. Bukan menjudge jomblo, tidak. Tidak, cuma menekankan saja. Seperti itu. Kemudian kalau noob dalam membaca Al-Quran, artinya nih dia ada Al-Quran, tapi dia tak serius membacanya. Maka ini juga dikatakan dengan noob. Jadi imbasnya adalah pahala Al-Quran ini tidak maksimal dia dapatkan. Kenapa? Karena dia noob tadi. Kemudian kalau seandainya dalam sholat, ini dalam perintah ibadah sholat, seseorang ini noob, artinya tidak serius dalam melaksanakan sholat. Maka
tujuan dari sholat itu tidak ia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak serius tadi. Maka ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 40 berapa? 45. Ayat 45. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka di sini kata as-shalah menggunakan alif lam. Alif lam di sini adalah alif lam ma'rifah. Artinya adalah orang yang melakukan sholat yang kita garis bawahi ini adalah sholat yang dikerjakan dengan serius sesuai dengan ketentuan yang diajarkan agama. Maka sholat yang seperti inilah yang menghantarkan seseorang ini terjauh dia atau dijauhkan dia dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Nah, itu makanya dalam Al-Quran menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Kalau seandainya tidak ada alif lam, maka di sini bisa dikatakan sholat yang sembarangan. Nah, maka betul dalam firman Allah di sini, artinya adalah hanya orang-orang yang serius dalam melakukan sholat, yang dia itu nanti akan terhindar dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Maka saudara semua, ikhwah fillah yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau seandainya ada orang sholat, tapi dia senantiasa juga melakukan maksiat, maka itu artinya dia tidak serius dalam melaksanakan sholatnya. Artinya bahwa seseorang ini dia noob dalam melakukan ibadah sholat. Maka ketika dalam bulan Ramadan, hendaklah kita mesti serius dalam menyambut bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan terdapat di ujung surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Maka sama juga dengan kaitannya pada surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, bahwasanya kata sholat di sana menggunakan alif lam. Artinya adalah orang yang hanya serius yang mengerjakan sholat, yang nanti dia itu pasti akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka kaitan dalam ibadah puasa, kalau kita berbicara tentang puasa, maka tak lepas dari dalil surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyam pada ayat ini juga menggunakan alif lam. Ingat, juga menggunakan alif lam. Artinya adalah hanya orang-orang yang serius menjalankan ibadah siam, ibadah puasa, yang bisa mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Kalau seandainya dia tak serius, main-main, datang bulan puasa, dia puasa tapi puasanya tidak secara maksimal. Maka ini senada dengan hadis Rasulullah yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tak dapat pahala puasa. Yang ia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Itu diakibatkan karena dia itu tidak serius
melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Maka mudah-mudahan kita terhindar yang namanya nuk. Nah, mudah-mudahan datang bulan Ramadan, kita bisa serius dan kita bisa beribadah semaksimal mungkin agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dalam menyambut ibadah puasa yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Maka ketika datang bulan puasa ini, bulan Ramadan yang mulia ini, kita mesti memiliki persiapan. Agar apa? Agar kita tadi tidak digolongkan kepada orang-orang yang noob. Nah, seperti itu. Agar kita ini betul-betul serius menjalankan ibadah, betul-betul serius menjalankan puasa, agar tujuan yang kita harapkan ini tercapai. Nah, seperti itu. Maka ketika datang bulan Ramadan, selalu tertulis di dalam pamflet atau brosur atau spanduk, tertulis di sana marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya syahrus siyam. Selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak. Selamat datang bulan yang penuh berkah. Ketika ada bulan Ramadan, selalu dikaitkan dengan kata marhaban. Padahal dalam bahasa Arab, ketika kita menyambut seseorang, bukan hanya marhaban saja yang bisa dipakai. Ada kalanya bisa juga dipakai dengan kata ahlan wa sahlan, dan ada juga dipakai dengan kata marhaban. Lalu kenapa di bulan Ramadan selalu dibuat dengan kata marhaban? Memang dari segi makna ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Marhaban juga artinya selamat datang. Tetapi kalau kita kaji mendalam dua kata ini, rupanya dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Nah, seperti itu. Apa maknanya? Apa bedanya? Yang tahu anak kasih pulsa 10.000. Ya, yang tak tahu antum kasih anak pulsa 10.000. Nah, siapa kira-kira yang tahu sebelum Anda menjelaskan? Nah, Ahmad. Ahmad ini jangan pura-pura tak tahu. Apa soalnya Ustadz? Dengarkanlah baik-baik. Itulah antum sambil rebahan nonton Ikatan Cinta antum nih. Ini kadang kita remaja ini aktivitasnya banyak. Tapi mudah-mudahan kita melaksanakan aktivitas itu aktivitas yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rohis Man 1 luar biasa. Malam hari ini membuat acara kajian iman dan takwa yang berkaitan dengan bagaimana kita ini tidak terjerumus ke dalam orang-orang yang noob. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana terlebih dahulu bertanya kepada antum semua. Apa perbedaan marhaban dengan ahlan wa sahlan? Coba siapa kira-kira yang ingin menjelaskan? Yang dapat jawabannya dikasih pulsa 10.000. Sedikit Mas, 10.000 jadilah. Oke, siapa kira-kira? Tak ada nampaknya, dia aja nampaknya. Menurut saya, Ustaz. Silakan aktifkan kameranya. Jangan biasakan menutup-nutup kamera tuh. Antum tutup sama buka kamera tuh sama aja habis pulsanya, enggak ada bedanya. Iya, Ustaz. Silakan. Menurut saya, Ustaz, marhaban ini lebih dia menyambut dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Terus juga bahasa istilah marhaban ini digunakan kaum Yasrid untuk menyambut
eee, Menyambut apa, Ukhti? Habis pulsa ini. AFK. Halo, oh AFK dia. Oh ya Allah ya salam. Nih istilah-istilah noob AFK apalah segala macam nih. Ana baru tahu juga hari ini nih. Dan ana kaitkan juga dalam ibadah. Oh rupanya noob ini, AFK ini. Nanti ada derajat yang kita inginkan. Derajat itu adalah derajat yang namanya pro. Pro dalam menyambut Ramadan. Pro ini nanti akan sama halnya dengan derajat takwa tadi. Oke, tak ada yang bisa menjawab? Tak ada nampaknya. Tak ada. Kalau tak ada ya. Tadi ada nampak mahasiswa Ana siapa itu? Oke, kalau tak nih Muhammad Khairul Fajri. Muhammad Khairul Fajri hadir? Oke, langsung saja Ana mungkin sedikit jelaskan kepada antum semua. Kenapa menggunakan kata marhaban daripada ahlan wa sahlan kalau memakai ahlan wa sahlan? Perbedaannya adalah kalau ahlan wa sahlan ketika datang seorang tamu, kita tak berharap tamu itu selalu bersama kita. Artinya kehadiran dia itu kita tidak ingin selamanya bersama kita, hanya sementara saja. Tetapi kalau marhaban ini adalah kita menunggu seorang tamu yang tamu ini sangat kita tunggu-tunggu, yang tamu ini sangat kita muliakan. Lalu ketika tamu itu datang kepada kita, kita berharap bahwasanya tamu itu akan selalu bersama kita. Nah, itu yang dikatakan dengan marhaban. Jadi antara marhaban dan ahlan wa sahlan itu berbeda. Rupanya lebih tinggi derajatnya kata marhaban dari ahlan wa sahlan. Nah, maka itu sangat betul, sangat pas rasanya marhaban ini disandingkan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita tunggu Ramadan, kita nanti-nanti dia. Lalu ketika Ramadan datang kepada kita, kita berharap bahwasanya Ramadan itu akan selalu bersama kita. Nah, seperti itu. Jadi datang bulan Ramadan, kita berharap kita tak ada kita betul-betul harus ada persiapan. Sebagaimana halnya kalau antum kedatangan tamu penting, datang kepala sekolah ke rumah antum misalnya, atau datang rektor ke rumah antum misalnya, maka rumah antum itu pasti antum sapu bersih. Gorden-gorden yang berdebu antum cuci. Bantal-bantal yang banyak peta antum cuci. Nah, supaya apa? Supaya tamu yang datang itu merasa nyaman. Nah, merasa nyaman dengan penyambutan kita. Nah, begitu juga kita ketika datangnya bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa persiapan terkait bagaimana seharusnya kita menyambut bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah ini yaitu bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita tidak dianggap sebagai orang yang noob ketika menyambut Ramadan. Nah, agar kita betul-betul siap ketika Ramadan itu datang. Apa saja amalan yang
mesti kita persiapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ana sampaikan kepada hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, ada 5 amalan, bagaimana seharusnya kita menyambut bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. 5 amalan tersebut adalah yang pertama, hendaklah kita senantiasa perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan taubatan nasuha. Taubat artinya apa? Datang bulan Ramadan, hendaklah kita taubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita masih lalai sholat, maka hendaklah kita taubat. Kalau seandainya kita lebih mementingkan HP kita ketimbang Al-Quran, maka hendaklah kita taubat. Kalau kita suka melihat aurat-aurat perempuan di jalan atau di tempat olahraga yang sering kita kunjungi, maka taubat. Yang suka SMS-an dengan mantan, taubat. Yang suka bayar misalnya beli molen 10.000, bayarnya hanya 5.000. Atau makan lontong 1 piring tak dibayar. Atau makan bakwan 5, bayarnya hanya 2 saja. Taubat. Intinya adalah taubat. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan senantiasa melaksanakan taubatan nasuha. Taubat nasuha di sini maksudnya adalah taubat yang serius. Bukan taubat yang kaleng-kaleng. Maka hakikat dari taubat ini adalah ada 2. Yang pertama, bahwasanya kita betul-betul menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, kita berharap agar perbuatan kesalahan yang kita lakukan ini kita tidak ulangi lagi ke depannya. Nah, ini hakikat dari taubat. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyi sabdanya, ma min muslimin, di antara seorang muslim, yazlimu zulman, dia ini berdosa, dia ini melakukan kesalahan. Maka apa seharusnya yang mesti dilakukannya Pak Ustadz? Nah, yang mesti ia lakukan itu adalah summa yatatoharu. Hendaklah dia senantiasa membersihkan dirinya dengan mandi taubat. Nah, dengan mandi taubat. Bagaimana caranya mandi taubat, Ustaz? Mandi taubat sama dengan mandi junub. Nah, mandi junub tuh kayak mana, Ustaz? Mandi junub udah jadi paman antum mah. Nggak ada keponakan antum, Anda tahu juga mandi junub tuh gimana. Nah, intinya mandi junub tuh adalah antum siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya terbasuh semuanya, tersirami dengan air semuanya. Maka untuk lebih mudahnya mungkin antum bisa tuh mandi di Sungai Siak. Terjun antum ke Sungai Siak, basah semua itu. Hilang dosa antum semua itu. Jangankan dosa, diri-diri antum pun hilang kalau terjun ke Sungai Siak itu. Seperti itu. Kemudian setelah dia mandi taubat, apalagi yang ia laksanakan, summa yusalli rakaataini, lalu dia melaksanakan sholat taubat, sholat sunat taubat. Nah, sholat sunat taubat tuh niatnya sama, boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh diucapkan dalam hati saja. Intinya kita melaksanakan sholat sunat
taubat. Setelah melaksanakan sholat sunat taubat, summa yastaghfiru lahu. Dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, menyesal atas dosa yang pernah dia perbuat. Kalau dia melakukan ini, apa ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Illa ghafara lahu zambahu. Allah akan menghapus dosanya. Allah pasti akan menghapus dosanya. Maka taubat di sini betul-betul dilakukan dengan serius, karena itulah yang dikatakan dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang serius, bukan taubat sambal lado. Hari ini pedas, taubat saya makannya, besok diulangi lagi. Pedas, diulangi lagi. Itu bukan taubat nasuha namanya. Maka bercerita tentang taubat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dia senantiasa bertaubat dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 100 kali dalam sehari. Rasulullah saja sudah maksum, sudah terpelihara, terjaga, dijamin masuk surga, senantiasa dia beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Maka dalam riwayat, ada kalanya Rasulullah ini beristighfar dengan mengucapkan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ada juga hadis lain mengatakan Rasulullah itu bertaubat dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada juga hadis yang mengatakan Rasulullah itu taubat dengan mengucapkan sayyidul istighfar. Nah, itu sayyidul istighfar itu yang panjang tuh. Bisa antum cek di Google, sayyidul istighfar. Klik, keluar tuh bacaannya. Nah, jangan nonton-nonton video-video TikTok aja. Nah, sekali bukalah, cari sayyidul istighfar. Kemudian dapat download, hafal. Nah, itu yang mantap, itu yang GG. Nah, jadi amalan yang pertama adalah perbaiki diri kita dengan senantiasa bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita bersalah, maka hendaklah kita minta maaf. Maka yang kedua ini adalah hendaklah kita senantiasa menjalin silaturahim. Nah, kita jalin silaturahim kepada sanak keluarga kita, teman-teman kita. Kemudian manakalanya kita pernah hilaf, kita pernah melakukan kesalahan, maka kita datang kepada dia, minta maaf atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Maka kalau kita minta maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hal ini, ma min muslimin, di antara orang muslim, yaltaqiyani, ada dua orang yang bertemu, fayatasofahani, lalu dia bersalaman, minta maaf. Apa ganjaran yang diberikan Allah kepadanya? Illa ghufira lahuma ayyatafarraqa. Diampuni dosanya itu sebelum mereka itu berpisah. Nah, belum berpisah lagi, tangan itu masih berjabat tangan ya, Allah sudah menghapuskan dosa mereka. Tapi yang dihapuskan itu dosa ya, bukan hutang. Jangan tiba-tiba hutang cincai lah, minta maaf. Nah, lalu tiba-tiba hutang lunas ya. Nah, hutang tak bisa. Hutang harus dibayar, tidak boleh hanya dengan minta maaf saja. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, Ustaz,
Saya pernah berbuat salah dengan mantan saya. Mantan tuh jangan pikirkan lagi. Mantan antum tuh buanglah pada tempatnya. Jangan senyum-senyum Khairul Fajri. Mentang-mentang mantan antum banyak. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ustaz, cewek saya itu kan bisa membawa kebaikan juga. Nggak ada kebaikan-kebaikan, nggak ada kebaikan. Yang jelas itu bukan menambah kaifiat atau kualitas ibadah antum ketika Ramadan. Yang jelas itu sama saja antum mencampur adukan yang hak dan yang batil. Tak ada. Putuskan. Tapi menjalin silaturahim, bukan silaturahim yang seperti itu. Ini Ustadz suruh memutuskan. Ustadz suruh menjalin silaturahim, tapi Ustadz suruh putuskan. Bukan yang seperti itu, bro. Komunikasi boleh, tapi tak perlu pula antum mengatakan I love you kepadanya. Belum pada waktunya. Nanti. Kalau antum sudah waktunya baru katakan. Kemudian kalau seandainya antum punya salah dengan kedua orang tua, mohon maaf kepadanya. Salam tangannya, cium pipinya, saya mohon maaf, kalau kuliah tuh saya banyak main-mainnya. Dikasih uang untuk jajan, dibelikan untuk paket. Paket itu guna juga sebenarnya. Saya mohon maaf, banyak kesalahan saya. Artinya kita berharap datang bulan Ramadan, lahir dan batin kita itu suci atau bersih dari kesalahan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Taubat. Yang kedua, menjalin silaturahim. Dan yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga ini adalah hendaklah kita betul-betul pelajari ilmu tentang Ramadan. Maka ketika kita bertahlil pasti diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu artinya adalah bahwa sebelum kita mengkaji atau beramal la ilaha illallah, hendaklah kita belajar terlebih dahulu apa itu la ilaha illallah. Begitu juga dengan datangnya bulan Ramadan, hendaknya betul-betul kita pelajari apa saja hal-hal yang dianggap ibadah dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita ketika bulan Ramadan itu agar puasa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Betul-betul kita pelajari ilmunya. Mulai dari sahur. Sahur kita pelajari ilmunya. Kadang ada dari kita bunyi sirine. Contohnya saja bunyi sirine. Nah, ketika bunyi sirine, seperti itu bunyinya. Anggaplah seperti itu. Lalu tiba-tiba seorang ibu ini menyuruh anaknya minum cepat nak. Karena sirine sudah bunyi. Minum cepat. Kalau sudah bunyi sirine, maka kamu tak boleh minum lagi. Ini kadang sudah menjadi kebiasaan pada kita. Bunyi sirine, tak boleh makan, tak boleh minum. Padahal sirine itu pertanda bahwasanya sholat subuh akan segera masuk. Kita tak boleh makan dan minum kapan? Ketika azan subuh berkumandang di saat bulan Ramadan. Itu intinya. Jadi sirine itu berbunyi bukan berarti kita tak boleh minum. Boleh. Itu petanda aja agar kita ini bisa memprediksi. Sholat subuh sudah mau dekat.
Ayo cepat minum. Nah, agar nanti ketika kita mau minum, kita tidak terkejut. Tiba-tiba azan sholat subuh sudah masuk. Adanya sirine petanda bagi kita bahwa waktu sholat subuh akan segera masuk. Banyak lagi. Ada kalanya menelan air ludah. Menelan air ludah termasuk membatalkan puasa atau tidak? Coba dijawab dari antum. Tidak. Tidak. Naam. Masya Allah, memang ngeri ulama nih langsung mengatakan tidak ya dia. Nah, menelan air ludah batal kalau yang kita telan itu bukan air ludah kita. Oh, iya. Ah, kalau air ludah sendiri tak batal. Selama air ludah itu tidak keluar dari mulut kita, dalam artian masih dalam rongga mulut kita, tak batal puasa kita. Tapi kalau air ludah itu sudah kita keluarkan, ini kadang ada yang pandai-mandai ini, kata Pak Ustadz, air ludah itu tak membatalkan puasa. Dikeluarkannya air ludah tuh. Dimasukkannya ke dalam gelas. Lalu diletakkannya di freezer. Kan dingin tuh. Lalu ketika panas terik di bulan Ramadan diminumnya. Kalau yang kayak gitu, itu yang menyebabkan batal puasanya. Kenapa? Karena air ludahnya sudah tidak dalam rongga mulutnya. Nah, seperti itu. Ustaz, jadi tak batal? Tak batal. Jadi boleh mencium kening istri di saat bulan Ramadan. Nah, istri, bukan cewek antum. Antum mani-mani nanti ini kening istri. Nah, boleh. Apalagi contohnya? Misalnya, ada kadang nih, bacaan seperti solawat. Subhanal malikil ma'bud. Nah, ini sebagian masjid ada memakai. Sebagian musola ada memakai. Ada pula yang tak boleh katanya. Nah, ini suatu hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Boleh atau tidak kita lakukan. Boleh atau tidak kita lakukan. Maka mengucapkan hal-hal yang sifatnya memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Maka itu boleh. Hal ini senada dengan salah satu Imam Mekah, yang nama Imam Mekah ini namanya siapa ya? Syekh Atiyas Sakor. Nah, maka dia ini berpendapat ketika itu orang Mekah selepas melaksanakan ibadah sholat tarawih, mereka ini mengelilingi Ka'bah. Mereka mengelilingi Ka'bah sambil mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, lalu ketika mereka itu selesai mengelilingi Ka'bah, lalu mereka lanjutkan sholat tarawihnya. Begitu juga dengan kita. Sholat tarawih ada jeda dengan dibacakannya salawat kepada Rasulullah, salawat kepada sahabatnya. Itu boleh. Di antara yang dipakai itu adalah subhanal malikul kudus, ma'bud, dan lain sebagainya. Tapi, di antara kita kadang ketika berselawat, hanya ujung-ujungnya saja yang dibaca. Tiba-tiba sujud. Tiba-tiba imamnya santai, makmumnya cabut. Ada pula gitu tuh.
Imamnya bacanya santai, makmumnya cabut. Nah, mana mandai pula dia. Nah, jadi seharusnya mungkin bisa diserasikan bacaannya, ditulis dengan baik-baik dan dibacakan dengan baik-baik pula. Banyak sebenarnya yang mesti kita pelajari ketika Ramadan itu datang kepada kita. Kemudian salam. Salam ketika sholat. Salam ketika selesai sholat. Boleh atau tak boleh? Boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh. Ketika selesai sholat, menghadap ke belakang, kita salam jemaah-jemaah kita boleh. Nah, maka selesai sholat, kita salam orang tua kita, kawan-kawan kita, jemaah yang ada di sekitar kita. Boleh. Yang tak boleh itu salam ketika sholat. Nah, contohnya gimana, Ustaz? Allahu Akbar. Tiba-tiba sudah takbir antum, salam Pak. Nah, itu yang salah. Itu yang tak betul. Nah, banyak tuh yang mesti kita pelajari. Apalagi tentang jumlah rakaat. Yang mengerjakan 11 rakaat boleh. Yang mengerjakan sampai 23 rakaat boleh. Sama-sama ada dalilnya. Yang tak boleh itu apa? Yang tak boleh tentu yang tak sholat. Itu yang salah. Jadi tergantung kita. Maunya yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat. Ustaz, kami sudah kami ingin sholat, tapi niatnya ini boleh ndak Ustaz dilafazkan? Ini kadang pula ada juga jamaah nih bertanya-tanya. Antara boleh mengucapkan niat dengan mengucapkan niat hanya di dalam hati saja. Nah, maka dalam hal ini boleh niat itu dilafazkan. Kalau seandainya di dalam hati ini was-was atau gelisah. Ini sholat tarawih atau sholat isya nih. Jadi makmum atau jadi imam. Sudah rakaat yang kedua. Kan bingung nih. Boleh dilafazkan. Tapi kalau seandainya hati kita ini betul-betul sudah yakin, tak ada keraguan, silahkan diucapkan dalam hati. Jadi intinya adalah yang ketiga ini, betul-betul kita pelajari ilmu tentang Ramadan. Banyak kajian yang mesti kita sampaikan. Bisa kita belajar dengan ustadz-ustadz kita. Mungkin kita undang ustadz yang spesialis bidang fikih Ramadan. Nah, sebutkan tuh, tanya bagaimana kaifiatnya. Banyak di Pekanbaru ini banyak, berserak. Tergantung niat kita aja, ingin bertemu dengan mereka atau diam saja. Maka yang ketiga ini sangat penting, yaitu hendaklah betul-betul kita ketahui ilmu tentang Ramadan. Yang keempat, hendaknya kita senantiasa membiasakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Nah, maka datang bulan Ramadan, jangan sampai terkejut lisan kita. Artinya adalah lisan kita tak terbiasa membaca Al-Quran sebanyak-banyak ketika bulan Ramadan itu tiba. Orang bisa membaca 1 juz sehari karena lisannya sudah terbiasa. Maka ketika bulan Ramadan akan tiba, ini kan tak lama lagi nih. Kita biasakan dari sekarang. Coba sehari baca 3 lembar. Semangat, baca 5 lembar. Semangat lagi, 1 juz. Kan luar biasa. Tapi jangan pula banyak, lalu besoknya tak dibaca-baca lagi. Nah, maka ibadah yang sangat dimuliakan Rasul itu adalah sedikit, tapi selalu istiqomah. Biarlah 2 lembar,
tapi selalu antum lakukan lebih baik daripada banyak lembar yang antum bacakan, tapi hanya sekali saja antum baca. Nah, maka Al-Quran yang antum baca itu insya Allah nanti akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran yang antum, yang kamu baca itu akan menjadi syafaat, penolong li ashabihi, bagi orang yang senantiasa membacanya. Maka hadis ini, ikhwah semua, hanya diperuntukkan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kalau dia tak pernah membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan syafaat pertolongan kepadanya? Nah, seperti itu. Jadi, pertolongan Al-Quran hanya didapat oleh orang yang senantiasa membacanya. Kemudian yang terakhir adalah dengan senantiasa mempersiapkan piti atau uang. Untuk apa uang itu, Ustaz? Untuk bersedekah di bulan Ramadan itu. Nah, jadi bukan hanya beribadah untuk diri kita saja. Datang bulan Ramadan, hendaklah kita ringankan tangan kita. Kita ringankan tangan ini untuk mudah atau murah berbagi kepada sesama. Murah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, inilah 5 tips agar kita ini tidak noob dalam menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah, Saul. Assalamualaikum akhuya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa akhunya Sultan. Nih Sultan ini, beliau inilah yang menyambut ana ketika baru sampai di Sudan. Dan ana pernah menyantap masakan dia nih. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau antum belum pernah menyicip makanannya, coba sesekali datang ke rumahnya. Tapi bayar, bukan gratis. Oke, saya Sultan. Ahlan, akhi, ahlan. Lanjut, Ustaz. Oke. Mudah-mudahan kita semua ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang noob ketika Ramadan tiba. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tiba, kita bisa menjadi pribadi yang pro. Kalau kita sudah pro, maka derajat takwa akan mudah kita dapati. Maka tujuan dari puasa itu, la'allakum tattaqun, akan mudah kita raih atau kita capai. Mungkin ini saja yang ingin Ana dapat sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang ingin tanyakan saja. Kalau banyak, mesti antum sediakan Ana kopi radik. Kalau tak seperti itu. Kalau banyak harus sediakan kopi radik. Silakan yang ingin bertanya. Ustaz Abdul mana nih, Ustaz Abdul? Abdul Al-Hafiz. Tadi Ustaz Abdulnya katanya permisi dulu, Ustaz. Jadi meminta Anda untuk menggantikan jadi moderator. Allah. Beliau ada, qadarullah ada urgen katanya di luar, nggak tahu apa gitu. Oke. Ya. Oke, teman-teman semua yang ada pengen yang ditanyakan terkait persiapan di bulan Ramadan, terkait dengan temanya noob di bulan Ramadan, ini sangat menarik. Silakan mungkin bisa ditanyakan langsung pada Ustaznya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan dari chatnya, Ustaz ya. Ini ya, siap. Dari siapa dia? Saya mau bertanya, apa hukumnya berniat untuk puasa selama 1 bulan? Jadi dari awal puasa niatnya cuma 1 kali. Bagaimana tuh, Pak?
Siapa yang bertanya nih, Ustadz Sultan? Itu mungkin yang ngechat siapa ya? Kelihatan bulan. Akhwat atau ikhwan nih? Mungkin diperjelas dong, namanya siapa dong? Oke, akhi. Oh, Ustadz Ruki. Ruki. Beliau ketua PPI Kuwait, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan akhi, ahlan. Sama-sama belajar kita pada kesempatan ini. Maka kalau bercerita tentang niat, baik itu niat puasa Ramadan, maka dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwasanya membaca niat itu hanya sekali saja. Artinya adalah niat puasa itu diucapkan untuk sebulan puasa Ramadan itu. Sengaja aku berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini pendapat Imam Malik. Tapi mayoritas dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwasanya niat itu diucapkan setiap malamnya. Artinya setiap malam tuh kita mesti ucapkan niat. Ini tergantung diri kita. Ini tergantung diri kita. Yang salah tuh bagaimana? Yang tak berniat. Itu intinya. Maka datang masyarakat Pekanbaru, dikumpulkannya lah pendapat para ulama kita ini. Dia pakai niat untuk sekali sebulan dan tiap malamnya dia juga pakai. Nah, artinya dia padukan. Nah, ini luar biasa orang Pekanbaru ini, khususnya Ustadz Sultan. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustadz. Jawabannya sudah wadih sekali gitu, jelas sekali. Jadi begitu saja. Bisa kita pakai, kita berniat sekali dalam sebulan, atau enggak kita tiap malam kita berniat, atau boleh kedua-duanya gitu saja. Biar atau boleh kedua-keduanya. Iya. Biar lebih hati-hati. Biar gitu. Ya betul. Oke, mungkin ada lagi teman-teman semua. Atau langsung dihidupkan mikrofonnya mungkin. Nah, ini pesertanya lumayan banyak nih. Oke, kalau tak ada jangan dipaksa. Oke, siap. Berarti penjelasan antum udah jelas semua saat tadi. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, berarti penjelasan antum udah sangat jelas. Masya Allah. Antum di mana sekarang nih, Syekh Sultan? Masih di Jakarta nih? Aduh, masih di Sudan, Ustaz. Masih di Sudan. Masya Allah, antum masih nggak balik sama Ihsan? Belum. Oh, anak kira antum sudah di Pekanbaru nih. Belum, aneh masih di sini. Belum bisa balik. Masih banyak gitu. yang harus diselesaikan. Kalau bisa selesaikan sampai S3, akhi. Masya Allah, berat, Ustaz. Ngabdi di Sudan. Insya Allah dia memang selalu ngabdi, akhi. Tak perlu disuruh, memang sudah ngabdi dia. Insya Allah. Oke. Bagaimana? Nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Mungkin kalau tak ada, langsung tutup aja, akhi. Siap. Baiklah, kalau misalnya nggak ada lagi, kita tutup aja. Kita sampai... Ini apa nih? Oh, ada lagi satu nih. Keluar dari chat. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, Ana sering mendengar banyak orang mengatakan tidur di bulan puasa itu ibadah. Apakah itu ada dalilnya atau bagaimana, Ustaz? Bagaimana itu, Ustaz? Tidur dalam puasa. Dia dikatakan ibadah kalau seandainya di malamnya kita sibuk dengan melaksanakan qiyamul lail, lalu di siangnya kita lelah, tertidur sejenak, tertidur sejenak itulah yang dikatakan ibadah. Tapi kalau dari sahur,
sampai mau berbuka. Tidur aja kerjanya, bukan tidur yang seperti itu yang dikatakan dengan ibadah. Tidur yang seperti itu dikatakan dengan makruh, bukan membatalkan, makruh jatuhnya. Artinya sia-sia saja orang puasa melaksanakan ibadah, sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan murojaah, tapi hanya dia habiskan dengan tidur-tidur saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Bisa dikatakan dengan istilah kailulah. Baik, itu jawaban dari Ustadz bahwa yang dimaksud tidur tersebut hanyalah sekedarnya ya, bukan dari sahur atau setelah sholat subuh sampai zuhur, bangun sholat zuhur, tidur lagi gitu kan, akhirnya ya sia-sia tadi. Waktu yang berkah di bulan Ramadan akhirnya sia-sia gitu. Mungkin itu yang dimaksud. Ya. Benar betul. Seperti yang disampaikan Ustaz. Ya, kalau tidur aja antum terus, akhi yang bertanya tadi itu, berarti antum termasuk ke dalam golongan orang-orang yang noob di bulan Ramadan. Tak serius antum dalam menyambut Ramadan. Bisa jadi AFK Ustaz ya. bisa di AFK antum nih, lalu dilaporin antum nih. Oke, mungkin ada lagi. Biar yang belum masih ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan biar kita bulan puasa itu di bulan puasa kita menjadi orang pro gitu, bukan noob lagi gitu kan. Seperti tema hari ini. Luar biasa sebenarnya temanya hari ini. Ini kalau anak muda membuat acara ini luar biasa. Judul-judulnya memang unik dan menarik. Benar, Zat. Oke, mungkin karena nggak ada, kita tutup aja ya. Karena mungkin Ustadz Wendy juga punya kegiatan lain. Untuk persiapan mengajar lagi mungkin. Allah. Beliau guru juga sekarang. Masya Allah, guru bahasa Arab.